Hello breku semua yang paling cantik dan ganteng rupawan, gimana uang sudah habis karena tanggal tua? Sama dong. Ketemu lagi dengan saya, Yan Sli. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dimana ini menceritakan dua orang pria bersaudara terpaksa masuk ke jaringan pergangsteran demi seorang ibu. Tidak bertele-tele brekele preketek, langsung saja tekan tombol merah yang ada di bawah. Jika sudah, siapkan posisi seenak mungkin, langsung saja kita. Ya, biasalah, intro. Di awal kita langsung diperlihatkan perkelahian antara dua geng besar untuk memperebutkan wilayah kekuasaan. Di tengah pertarungan datang pria berbaju kemeja biru dengan pisau di tangannya. Ia bernama Tai Long, yang secara cepat dan tepat menghabisi musuhnya. Tidak hanya pisau yang ia gunakan, melainkan pistol yang membuat pertarungan seketika terhenti. Tak lama kemudian datanglah bos dari geng sebelah bernama King, mengatakan untuk tidak mengganggu wilayah orang dan saling menjaga wilayah masing-masing. Tapi Tai Long yang gila akan kekuasaan tetap menginginkan tempat itu untuk menjadi wilayahnya. Lu mau minum darah kah? Lu mau minum air? Kalau gua, darah. Cerita kali ini dituju oleh dua orang bersaudara, si kakak berbadan kekar Malik dan si adik berambut jagung Jai. Sebagai seorang kakak, Malik menasehati Jai untuk tidak berhutang karena fotonya telah muncul di surat kabar tertempel di dinding rumah dengan kasus penipuan yang mana itu membuat orang tua mereka merasa malu. Kalau kau nak pakai duit, kau tak boleh kerja ke, Jai? Kalau kau nak tolong aku rasa kau tolong mak lebih penting. Kalau kau tak nak dengar cakap aku pun, kau ingatlah mak sikit. Mengetahui hal tersebut, Jai yang tidak terima mendatangi orang yang telah menyebarkan surat kabar tentang dirinya dan memberikan sedikit pelajaran pada mereka. Pagi hari di bengkel, Malik bersama temannya Fadil yang selalu merasa paling kuat tapi penakut kedatangan King yang mencoba meminta bantuan kepada Malik untuk bisa mengalahkan Tai Long. Ternyata Malik dulunya semasa sekolah merupakan ahli bela diri. Tapi Malik langsung menolak karena ia tidak mau masuk ke dalam jaringan gangster. Tempat aku ada masalah sekarang. Kau tahu Tai Long kan? Aku tak boleh masuk campur. Tidak berputus asa, King pun mengadakan pertemuan antar gangster yang bertujuan untuk membentuk aliansi agar para gangster melawan Tai Long. Namun dari keempat gangster yang telah berkumpul, hanya satu yang setuju beraliansi dengan King, sedangkan tiga lainnya menolak. Lu sudah dengarkan, King? Lu satu orang juga berani mengangkat kepala sama Tai Long. Tepat di rumah, ibu dan adik Malik kembali kedatangan debt collector yang sebelumnya telah dihajar oleh Jai. Tanpa belas kasihan, para debt collector memukul mereka. Tak lama Malik pun datang. Terjadilah perkelahian antara debt collector dengan Malik. Sempat mengungguli pertarungan, namun Malik mendapatkan pukulan balok-balok di belakangnya yang membuatnya pingsan saat itu juga. Mak! Malik! Potasi! Singkat cerita, pada malam harinya, karena Malik tak terima atas kekalahan yang telah ia alami, dia pun mencoba untuk menyerang markas debt collector itu sendirian. Sesampainya di sana, ia pun membabat habis para debt collector itu, sampai-sampai bos yang bernama Dragon tidak pakai bal harus turun tangan untuk menghadapinya. Saat terkena beberapa pukulan yang membuatnya tersungkur ke belakang, tiba-tiba datang Shah dan Ajit yang tidak membantu sama sekali, langsung mengeluarkan kata-kata pepatah. Lirik pun tak ada ngam, pasal lu jaga Dragon. Suka-suka jentik King punya. Dragon pun mengira bahwa Malik bagian dari gangster King. Namun tujuan Malik datang ke sini untuk menghajar orang yang telah memukuli ibunya dan adiknya.
Mengetahui hal itu, Dragon pun pergi dan sedikit meninggalkan pesan yang dimana isi dari pesan tersebut sedikit mengancam keluarga Malik. Lu tunggu dia punya kepala sampai lu punya rumah. Dia tangan. Lu tunggu. Malam harinya terlihat Tai Long dan antek-anteknya mendatangi satu-satunya gangster yang beraliansi dengan King, sebut saja Shinto. Awalnya Tai Long hanya sedikit mengeluarkan ancaman kepada Shinto agar tidak berani mencampuri urusannya dengan King. Namun karena si Shinto berada di wilayahnya, ia pun berani menentang Tai Long sehingga dirinya berakhir dengan tusukan tepat di dadanya. Beruntung itu tidak menewaskan dirinya. Lu ingat ini lu biar. Kita kembali di sebuah tempat di mana Malik menceritakan kepada Fadil bahwa ibunya menderita penyakit tumor yang harus segera dioperasi dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Fadil pun memberi saran bahwa Kinglah satu-satunya yang bisa membantunya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ibunya dengan terpaksa. Malik masuk ke jaringan gangster demi mendapatkan uang untuk ibunya. Doktor cakap mak gua ada penyakit kanser, bro. Penyakit yang boleh bawa mati. Dengan keadaan sekarang ni, orang yang boleh tolong kau fahamkan? Kita korbankan diri kita untuk orang yang kita sayang, Malik. Renung-renungkan. Di sebuah klub malam, saat King dan para gangster lainnya sedang membicarakan bisnis mereka, tiba-tiba datang Tai Long yang langsung menghabisi para gangster berbaju putih. Sempat terjadi adu bacot di antara King dan Tai Long yang pada akhirnya perkelahian pun tak terbendung lagi. Saat King mengalami patah tulang di kedua tangannya dan luka-luka serius yang dideritanya akibat terkena tembakan, datang Malik secara tiba-tiba menyelamatkannya. Terlihat pertarungan mereka begitu seimbang dan pada akhirnya pertarungan mereka pun terhenti karena datangnya Shark yang menembaki Tai Long. Siang harinya saat Jai dan antek-anteknya sedang mempersiapkan narkocoy untuk diperjualbelikan di pasar, datang Dragon yang secara brutal menghajar mereka. Jai pun mencoba melarikan diri dengan gaya sedikit kepar-pakeran, namun itu tidak berguna sama sekali yang pada akhirnya ia tertangkap juga. Ternyata kedatangan Dragon hanya untuk menagih hutang. Melihat Jai mempunyai bakat bertarung yang lumayan, Dragon merekrutnya untuk menjadi anak buahnya. Di tempat tidur terlihat King berubah menjadi Kang akibat luka-luka yang telah ia derita. Ia pun meminta Malik untuk sementara menggantikan dirinya menjadi bos, namun istri dari King tidak senang akan keputusannya yang telah menjadikan Malik sebagai bos. Sampai-sampai ia mengatakan ingin menjadi simpanan Tai Long yang membuat King mendengarnya murka. Saya juga tak mau hidup sama awak tahu. Awak sudah tak ada kuasa, saya tak mau susah lah. Apa awak boleh buat? Tak ada perempuan yang mau hidup susah lah. Siap je perempuan. Kau jangan cabar aku. Aku tak nak kau hidup. Malik kembali mengadakan pertemuan antar gangster untuk beraliansi dengan dirinya. Namun karena mereka begitu takut akan kekejaman Tai Long, tidak ada satupun di antara mereka untuk mau beraliansi. Bahkan salah satu di antara gangster malah mengancam Malik yang membuatnya melakukan ini. Lu berani cakap ni sama Wang? Tak payah tunggu tak ada potong lu. Wang sendiri potong lu. Di malam harinya terlihat si rambut jambul ayam mengambil seutas uang berupa pajak keamanan. Tiba-tiba Fadil datang menghampirinya disusul dengan Malik dan kawan-kawan. Syak pun mengancam akan menembak antek Tai Long untuk tidak mengambil uang dari kawasan King. Namun Malik melarang kalau cara itu adalah cara yang tidak berguna. Dengan penuh adrenalin, Malik dan kawan-kawan menghajar antek-antek Tai Long. Di saat itu juga ibu Malik melihat perbuatannya yang membuat ibunya tidak menyangka akan perbuatan Malik. Istri King dan Syak merencanakan untuk menyingkirkan Malik ketika telah mengalahkan Tai Long dan juga menghabisi King. Namun pembicaraan mereka terdengar oleh Ajit. Ia pun memberitahu apa yang ia dengar kepada Malik. Namun Malik tak percaya sedikit pun karena Malik berjanji untuk menjaga keluarga King. Pasal Wang, dia boleh bunuh, lu tahu tak? Kau tak percayalah. Kau tak boleh dengar apa cakap. Cik, kau sudah janji sama King jaga sama DP family ilmu kau pancung DP bini. Ha?
Ketika istri King ingin melancarkan aksinya untuk menghabisi King, Ajit tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi istri King tanpa rasa ampun sedikit pun. Lu serupa binatang. Ini hari wak kasih Selepas pemakaman istri King, Malik membawa Ajit ke sebuah tempat untuk memberikan sedikit pelajaran pada Ajit. Karena ia tahu kalau itu adalah perbuatan Ajit. Karena kematian ibunya, Shah mengira King lah dalang dari semua ini. Sehingga ia pun bersumpah akan menghabisi King suatu hari nanti. Sedangkan King, karena tidak tahu apa-apa, ia pun hanya terdiam saja pelangak pelongo. Sama ini tangan. Kau kasih cabut. Di tempat lain, Tai Long memanggil Dragon untuk merencanakan penyerangan dan mengambil seutas uang yang telah Malik ambil darinya. Karena Tai Long mengetahui bahwa Jai merupakan adik Malik, ia pun menantang Jai untuk bertarung. Terlihat Jai bukanlah tandingan Tai Long, dengan cepat ia pun dapat dikalahkan dengan mudah. Tak lama kemudian Tai Long mengeluarkan adik perempuan Jai bernama Zati yang dengan keji memperkosa Zati di depan mata Jai. Sungguh, ini perbuatan yang sangat biadab. Sebelum memperkosa Zati, ia pun menelpon Malik untuk memberitahu bahwa ia akan menanamkan benih-benihnya ke Zati dan menyuruh Malik untuk melihat ibunya yang sedang sekarat di rumah. Lu balik, jumpa lu punya mak. Minta ampun, nanti tak sempat. Mendengar hal tersebut, dengan cepat Malik pulang untuk melihat keadaan ibunya dan benar saja tepat di dalam rumah terlihat ibunya sudah setengah sekarat. Beruntung masih bisa untuk diselamatkan. Melihat kondisi keluarganya, Malik pun merencanakan untuk menyerahkan seutas uang yang mereka telah ambil, yang dimana itu sebagian dari trik mereka, karena rencana sebenarnya untuk menghabisi mereka semua. Wah. Keesokan harinya pertemuan itu pun terjadi, terlihat Jai dan Zati telah menjadi tawanan untuk ditukarkan dengan seutas uang. Saat uang telah diberikan, Tai Long pun mengejek mereka dengan mengatakan gangster yang bodoh. Namun secara tiba-tiba, Gua tak pernah jumpa gangster bodoh macam lu orang. ya, Shaq pun menembak antek-antek Tai Long yang membuat mereka kocar-kacir. Namun mereka pun memberi tembakan balasan sehingga terjadilah peperangan di tempat itu. Tai Long mencoba untuk melarikan diri yang kemudian disusul oleh Malik dan juga Jai, di mana dalam adegan kejar-kejaran tersebut membuat Tai Long menabrak drum plastik yang langsung menewaskan supirnya. Kok tewasnya cukup banget ya supirnya. Malik pun datang langsung menodongkan pistol, namun karena cara itu bukanlah hal yang rumit, Malik pun memutuskan untuk mengalahkan Tai Long dengan cara bertarung. Kemudian muncul Jai untuk membantu, namun sia-sia karena Tai Long cukup tangguh untuk mereka hadapi. Merasa dirinya sudah menang, tak disangka Malik dapat berdiri kembali dengan ekspresi wajah yang berubah dari sebelumnya. Tidak hanya ekspresi wajah yang berubah, ternyata gaya bertarungnya juga mengalami perubahan, sehingga Tai Long dengan mudah untuk dikalahkan. Entah setan apa yang telah merasukinya. Tak mau ketinggalan, melihat kondisi Tai Long sudah melemah, Jai dengan pukulan Shiryu menghantam Tai Long hingga membuatnya tersungkur. Selepas mengalahkan Tai Long, Malik terburu-buru untuk melunasi biaya operasi ibunya dengan seutas uang yang telah ia dapatkan. Sesampainya di rumah sakit, Malik pun meminta maaf pada ibunya atas apa yang telah ia lakukan selama ini hanya semata demi menyelamatkan nyawanya. Ketika ibunya ingin dioperasi, tiba-tiba datang polisi setempat yang menangkapnya dengan tuduhan pencurian emas.
Ternyata Syakla dengan sengaja menjebak Malik untuk mencobloskan dirinya masuk ke dalam penjara dan tamat. Ending yang sangat menggilakan. Dari alur ceritanya, sedikit mengajarkan kita untuk selalu menyayangi orang tua. Maka jika tidak, kalian akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Sekian dari saya, kuharap kalian dapat terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya. Wassalam.